Saat ini kami masih terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Mas Heri, tentu Anda tadi sempat menyaksikan juga sejumlah potongan, terutama keterangan dari para saksi dan juga tadi sempat kesaksian dari pegawai telekomunikasi. Apa yang Anda bisa cermati dari kesaksian pegawai telekomunikasi terkait dengan data-data tadi yang disampaikan oleh kesaksiannya terkait dengan call data record atau data pemanggilan keluar masuk dan juga SMS. Ya, sayangnya data itu kan tidak terang-benderang disampaikan ke persidangan apa saja detailnya ya, Mas Juno ya. Hmm. Jadi kita pun masih mereka-reka. Kalau seandainya ada cuplikan, kemudian ada hal yang memang sudah dipersiapkan untuk disampaikan secara khusus di ruang persidangan terkait dengan yang relate dengan perkara ini kan itu jauh lebih bisa dinilai ya, Mas Juno, keterangannya tadi. Tapi itu kan jawabannya sangat normatif bahwa sesuai dengan aturan A, B, mereka nggak boleh melakukan, hanya boleh katakanlah keluar masuknya telepon itu yang disampaikan. Kemudian kalau SMS jika ada menggunakan SMS, tapi kalau lewat platform yang lain, katakan lewat WhatsApp yang terkoneksi dengan internet, Hmm. rasa-rasanya tidak ada di situ ya. Dan juga tadi dikatakan juga nggak apa ya, dalam konteks ini nih ada pertanyaan majelis hakim yang menarik tadi adalah mengkonfirmasi tentang pengetahuan saksi ya. Apakah kemudian saksi itu tahu apa yang diserahkan? Ternyata kan dijawab tadi nggak tahu ya, dikasih mohon maaf tuh satu gelondongan informasi itu saja tanpa tahu detailnya apa gitu kan ke penyidik. Nah itu kemudian dikonfirmasi lagi lewat cara yang lain oleh majelis hakim. Sebelumnya ditanyakan detail apa yang diserahkan nggak tahu, tapi kemudian ditanya ketika menyerahkan kembali, ketika menyerahkan ke penyidik apa saja yang diserahkan. Itu kan mengkonfirmasi ulang apakah benar di jawaban pertama itu memang tidak tahu, atau malah mohon maaf malah salah jawab, kemudian kan ternyata konsisten untuk menjawab saksi tadi adalah dia tidak tahu terkait dengan apa isinya karena diserahkan seluruhnya ke penyidik. Dan ada komunikasi antara penyidik dengan pihak vendor telekomunikasi tadi itu ya, lewat surat menyurat tadi. Berarti kalau ini kan berarti resmi. Hmm. Nah, bedakan dengan kalau di kasus kemarin banyak perintah-perintah yang tidak resmi yang sifatnya tidak tertulis. Hmm. Jadi kita tidak bisa menganalisa lebih jauh terkait dengan apa yang disampaikan tadi ya, Mas Hmm. Juno, karena sangat terbatas sekali informasinya. Itu informasi umum saja menurut saya yang disampaikan. Padahal mungkin hemat saya akan bisa menemukan titik terangnya kalau ada cuplikan tadi, percakapan kah, atau Hmm. mohon maaf misalnya ada rekaman suara kah yang diperdengarkan di ruang persidangan. Tapi sekali lagi kita menghormati aturan hukum yang ada, Baik. jangan sampai nanti aturan hukum itu kita buat-buat sendiri ya. Jadi ini memang secara praktis agak agak kesulitan dalam hal pembuktiannya, tapi pasti ada cara lain kemudian untuk menggali nilai-nilai tersebut ya. Intinya barang-barang tersebut sudah diserahkan ke penyidik. Mungkin dapat ke depan dapat dimintai keterangan ke penyidik mana itu diserahkan kepada siapa. Nah, nanti orang itu juga mungkin bisa saja kalau belum dihadirkan di persidangan kali ini, dimungkinkan untuk dihadirkan ke persidangan yang berikutnya untuk didengarkan keterangannya. Agar ini bisa mengkonfirmasi semua jawaban keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan pada hari ini. Baik. Begitu, Mas Yunus. Ya. Terakhir, ini terkait dengan agenda 12 saksi, namun yang bisa hadir yakni ada 5. Terkait dengan aturan persidangan ada 7 orang saksi dan yang kami ketahui bahwa ada 2 ART ini yang termasuk harusnya juga dihadirkan pada persidangan sebelumnya, ini kembali tidak hadir dan malah tanpa keterangan. Seperti apa Anda mencermati terkait dengan ketidakhadiran para saksi dan juga tanpa adanya keterangan? Sidang ini mungkin masih kita tunggu sampai sidangnya ditutup ya, Mas Juno ya. Kalau Mhm. udah ditutup berarti sudah tidak ada lagi kemungkinan-kemungkinan lain kan. Tapi sangat mungkin saja karena suatu dan lain hal, ada keperluan mendadak lain atau yang hal yang nggak bisa ditinggalkan, itu sehingga nggak bisa hadir tepat waktu. Ya mungkin saja ya, namanya juga orang ada kesibukan ya. Tapi kita ingatkan bahwa saksi ini adalah kewajiban hukum, Mas Juno.
bahwa seseorang itu dipastikan harus hadir ketika diminta informasinya, keterangannya di muka persidangan. Bahkan ini bukan sekali kita mengancam ya, tapi kalau nggak salah saya itu ada ancaman pidana juga kalau Ya. orang itu mangkir menjadi saksi. Nanti kita bisa cek lebih lanjut ya, tapi setidak-tidaknya ini adalah kewajiban hukum bahwa orang itu dipandang bukan lagi punya privilege atau punya pilihan alternatif pilihan untuk tidak datang atau tidak menjawab panggilan tadi. Ini kewajiban hukum Mas Junun. Jadi sangat sayang sekali juga kalau seandainya tidak hadir. Bahkan mungkin bisa dihadirkan secara paksa di pilihan terakhir ya. Kalau memang ternyata yang bersangkutan tidak mau hadir begitu. Karena menurut saya kalau dalam posisi yang netral, saksi ini kan netral ya. Tidak ada hal-hal yang kemudian memberatkan atau kemudian menghalang-halangi seseorang itu untuk memberikan kesaksian. Kalau itu tidak datang dari dirinya sendiri, ya. Apalagi untuk kasus sebesar ini, saya rasa LPSK sudah bergerak, gitu ya, dan juga para penegak hukum juga akan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang memberikan kesaksian. Jadi apalagi alasannya, ya, selain dari hal mungkin itu kembali ke dirinya masing-masing dan ingat itu bisa diupayakan secara paksa tadi untuk dihadirkan ke pengadilan kalau memang diperlukan, gitu. Ya, artinya ada situasi yang memaksa dan juga adanya ancaman pidana bila saksi ini terus mangkir dan tidak hadir di dalam persidangan. Dan terima kasih atas waktunya Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara telah berbagi perspektif bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat-sehat selalu Mas Heri.